Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan memaparkan materi tentang manfaat e-commerce. Sebelumnya, perkenalkan anggota dari kelompok 5 ada Anissa Kudsia, Cindy Olivia, Justina Sari, Neneng Nurmala, dan Rina Nuraini. Pengertian e-commerce atau perdagangan elektronik adalah proses membeli dan menjual barang atau jasa melalui internet. Dan ini mencakup segala aktivitas bisnis yang dilakukan secara online, termasuk transaksi, pemasaran, layanan pelanggan, dan logistik. E-commerce memungkinkan konsumen untuk melakukan pembelian kapan saja dan di mana saja serta memberikan akses kepada bisnis untuk mencapai pasar global. Selanjutnya ada aktivitas e-commerce, di mana transaksi dilakukan secara online melalui platform digital, baik itu penjualan, pembelian, atau pemasarannya. Terus selain transaksi online, ada juga pemasaran yang memanfaatkan saluran digital seperti media sosial, email marketing, dan yang lainnya. Di mana hal ini bisa membantu dalam memahami perilaku konsumen dan mengoptimalkan kampanye pemasaran. Yang ketiga, ada manajemen inventaris dan logistik yang di dalamnya melakukan pengelolaan stok barang dan distribusi produk, menggunakan sistem otomatis untuk melakukan pelacakan, inventaris, dan pengirimannya. Dan terakhir ada layanan pelanggan seperti penyediaan layanan dukungan secara online, termasuk live chat, email, ataupun telepon, yang dimaksudkan untuk pengelolaan keluhan dan pertanyaan pelanggan melalui platform digital. Adapun jenis-jenis e-commerce, yang pertama ada B2C atau business to customer. B2C terjadi saat perusahaan menawarkan langsung produk atau layanannya kepada calon konsumen. Contohnya seperti Amazon, Tokopedia, ataupun Shopee. Yang kedua, ada B2B atau business to business. B2B terjadi saat perusahaan menawarkan produk atau layanannya kepada perusahaan lain. Transaksi ini biasanya dilakukan karena jumlah produk atau layanannya tidak sedikit. Contohnya perusahaan Alibaba. Ketiga, ada C2C atau customer to customer. Anda pasti pernah menjual kembali barang yang sudah dibeli dengan embel-embel second hand. Aktivitas inilah dalam e-commerce yang disebut C2C. Konsumen menjual produk ke konsumen lainnya secara individu, ataupun bisa juga melalui pihak ketiga seperti OLX. Saya Cindy Olivia akan melanjutkan penjelasan dari jenis-jenis e-commerce, yaitu C2B atau Customer to Business, yaitu transaksi e-commerce di mana individu menjual produk atau layanan kepada bisnis. Contohnya, seorang fotografer freelance yang menjual foto kepada perusahaan, atau seorang blogger yang menyediakan konten untuk situs web perusahaan. Selanjutnya, B2G atau Business to Government, yaitu transaksi e-commerce di mana individu menjual produk atau layanan kepada bisnis. Contohnya layanan konsultasi atau penyediaan barang kepada lembaga pemerintah. Selanjutnya yaitu mobile e-commerce, yaitu transaksi e-commerce yang dilakukan melalui perangkat mobile seperti smartphone atau tablet. Saya Rina akan menjelaskan tentang manfaat e-commerce. Yang pertama ada akses pasar global. Hal ini memungkinkan bisnis bisa mencapai pelanggan di seluruh dunia tanpa ada batasan geografis. Yang kedua ada biaya operasional rendah. Hal ini membantu kita sebagai pembisnis untuk mengurangi biaya beban toko, biaya staf, dan juga biaya operasional lainnya. Selanjutnya ada kemudahan dan kenyamanan. Hal ini memungkinkan para pelanggan bisa belanja dari mana dan kapan saja. Selanjutnya ada personalization dan analisis data, layanan yang memberikan kemudahan dengan cara merekomendasikan produk apa yang sedang dibutuhkan pelanggan dengan cara melihat data historis dari apa yang dicari pelanggan tersebut sebelumnya. Selanjutnya ada meningkatkan loyalitas pelanggan. Dengan interaksi yang personal dan layanan cepat dapat meningkatkan kepuasan dan loyalitas pelanggan. Yang terakhir ada inovasi dan adaptasi cepat. Hal ini membantu bisnis untuk beradaptasi dengan tren pasar dan juga inovasi teknologi. Manfaat e-commerce ini juga terbagi untuk beberapa kalangan. Yang pertama ada manfaat e-commerce untuk konsumen. Manfaatnya sendiri yaitu konsumen memiliki akses ke berbagai produk dari seluruh dunia dan juga mereka dapat membandingkan harga dengan lebih mudah. Selain itu, konsumen juga dapat menerima rekomendasi produk tentang apa yang mereka butuhkan sesuai dengan referensi mereka. Yang terakhir, konsumen dapat membaca ulasan dan penilaian dari pembeli lain sebelum menentukan untuk melakukan transaksi tersebut.
Yang kedua, ada manfaat e-commerce untuk bisnis. Manfaatnya sendiri yaitu dapat menjangkau pelanggan dengan lebih luas, menghemat biaya toko, biaya staf, dan juga biaya operasional. Dan yang terakhir, dapat meningkatkan fleksibilitas untuk beradaptasi dengan perubahan pasar dan tren teknologi. Manfaat e-commerce. Manfaat e-commerce untuk UMKM. Yang pertama, akses ke pasar global. UMKM dapat bersaing dengan perusahaan besar dengan menjual produk mereka secara online, tanpa perlu mengeluarkan biaya besar untuk ekspansi internasional. Yang kedua, biaya pemasaran yang efektif. Dengan pemasaran digital, UMKM dapat mencapai audiens target mereka dengan biaya yang lebih rendah dibandingkan metode pemasaran internasional. Yang ketiga, peningkatan brand awareness. Kehadiran online yang kuat dapat meningkatkan kesadaran mereka dan menarik lebih banyak potensial. Yang keempat, operasi yang lebih efisien. Sistem e-commerce yang terintegrasi dapat membantu UMKM dalam mengelola inventaris, pemrosesan pesanan, dan pelayanan pelanggan yang baik dan lebih efisien. Manfaat e-commerce bagi pemerintah. Yang pertama yaitu transparansi dan efisiensi. E-commerce dapat meningkatkan transparansi dan efisiensi dalam pengadaan barang dan jasa oleh pemerintah melalui proses tender dan pembelian yang lebih terbuka dan tertekstur. Yang kedua adalah pengembangan ekonomi digital. Mendorong pengguna e-commerce dapat membantu pemerintah untuk mengembangkan ekonomi digital dan menciptakan peluang kerja baru di sektor teknologi. Yang ketiga yaitu pajak dan relugasi. Peningkatan aktivitas e-commerce dapat menjadi sumber pendapatan pajak baru bagi pemerintah serta mendorong relugasi yang mendukung inovasi dan perlindungan konsumen. Kesimpulan dari materi e-commerce atau perdagangan elektronik ini merupakan sebuah sistem yang memungkinkan proses jual beli barang atau jasa dilakukan melalui internet. Aktivitas e-commerce mencakup transaksi online, pemasaran digital, manajemen inventaris dan logistik, serta layanan pelanggan. Ada beberapa jenis e-commerce seperti B2C, B2B, C2C, C2B, B2G, dan e-commerce. Manfaat e-commerce sangat luas, mulai dari akses pasar global, biaya operasional yang lebih rendah, kemudian dan kenyamanan bagi konsumen. Itu saja dari kelompok kami untuk presentasi tentang materi e-commerce. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.